Halo semua, selamat datang di Suhal Talk. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang informasi seputar desain komunikasi visual dalam dunia pemasaran. Nah, pada episode kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara desain komunikasi visual tersebut peran penting dalam dunia pemasaran, serta bagaimana nih teknologi ChatGPT turut berkontribusi dalam dunia pemasaran tersebut. Nah, saya dengan Suhari Rosid dan rekan saya bersama Mas Oki, seorang karyawan konten kreator dan juga karyawan swasta juga nih. Dan terima kasih Mas Oki sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih Mas Suha sudah diundang ke sini ya untuk share pengalaman dan ilmu tentunya. Mari kita memulai dengan membahas desain komunikasi visual dalam pemasaran. Desain komunikasi visual sering menjadi hal pertama yang dilihat dalam audiens. Nah, Mas Oki, bagaimana menurut Anda nih, mengapa desain komunikasi visual itu sangat penting dalam dunia pemasaran, Mas Oki? Jadi desain komunikasi visual memiliki peran yang sangat besar ya tentunya, karena memang manusia pada dasarnya ya mudah mengingat informasi yang disampaikan melalui gambar atau visual, Mas. Dalam pemasaran, visual seperti logo, kemudian iklan, atau bahkan kemasan produk dapat menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi keputusan mereka loh. Wah, menarik sekali ya. Berarti desain komunikasi visual itu bukan terkait dengan estetika, tetapi bagaimana tentang penyampaian yang efektif. Sekali Mas Suha, desain visual bukan hanya untuk memperindah produk aja loh, tapi untuk memperjelas identitas merek dan menyampaikan nilai atau pesan yang ingin diungkapkan kepada konsumen tentunya. Nah, sekarang marilah kita memulai untuk peran teknologi dalam dunia desain dan pemasaran, khususnya yaitu ChatGPT sebagai model bahasa Indonesia berbasis EA. Telah banyak membantu berbagai sektor dan bisnis, termasuk dunia pemasaran. Nah, menurut Kakak Oki sendiri nih, bagaimana peran teknologi seperti ChatGPT dalam desain komunikasi visual? ChatGPT dapat membantu dalam banyak hal, terutama dalam aspek kreatif dan strategis, Mas. Sebagai contoh dalam pembuatan konten pemasaran, ChatGPT bisa membantu merancang teks iklan, caption media sosial, atau bahkan menentukan pesan yang ingin disampaikan. Dengan kemampuannya untuk menganalisa data dan tren, ChatGPT juga memberikan saran atau bahkan menciptakan teks yang disesuaikan dengan audiens target. Tentu saja nih, ChatGPT bisa menjadi alat sangat membantu dalam proses pembuatan informasi konsep pemasaran. Nah, apakah menurut Mas Oki sendiri, AI seperti ChatGPT akan menggantikan peran desainer dan marketer? Tidak ya Mas, karena saya rasa tidak akan menggantikan ya. Untuk teknologi seperti ChatGPT justru lebih berfungsi sebagai alat pendukung nih. Meskipun EA dapat mengoptimalkan banyak aspek kreativitas manusia, kemudian intuisi yang dibawa oleh desainer, masih sangat diperlukan untuk menciptakan karya visual ya, yang benar-benar memiliki dampak. Kemudian ChatGPT bisa membantu mempercepat proses kreatif ya. Tapi untuk eksekusinya dan penyesuaian dengan kebutuhan pasar, peran manusia tetap tak tergantikan Mas, seperti itu. Nah, mari kita lihat contoh yang nyata nih Mas. Misalnya, bagaimana penerapan desain komunikasi visual dan ChatGPT dalam tren pemasaran di dunia media sosial. Salah satu contoh menarik nih Mas, seperti tren Labubu ya di dunia medsos kali ini nih lagi happening banget ya Mas. Saya juga pernah nih melakukan pemasaran untuk berjualan Labubu nih, bikin konsep lah, video-video animasi nih Mas tentunya. Visual tersebut sudah sangat melekat di benak konsumen ya Mas ya. Dalam hal ChatGPT ini, saya pernah melihat bagaimana beberapa merek menggunakan EA nih menghasilkan teks atau ide konten yang relevan dengan audiens mereka nih. Dan ini sangat membantu loh dalam menciptakan hubungan yang lebih personal dengan konsumen Mas. Wow, itu sangat menarik Mas Oki. Jadi desain komunikasi visual yang kecerdasan buatan ChatGPT bisa saling melengkapi dalam meningkatkan pengalaman konsumen. Terima kasih untuk Mas Oki atas wawasan dan penjelasan yang sangat menarik pada hari ini. Nah,
kami berharap untuk para pelanggan dan para pendengar yang ada di seluruh Indonesia lebih memahami peran dalam desain komunikasi visual untuk pemasaran dan bagaimana nih Mas Oki untuk teknologi seperti ChatGPT bisa berkontribusi. Iya, terima kasih juga Mas Suhe. Senang sekali saya bisa berbagi pengalaman dan ilmu tentunya ya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng nih tentang ChatGPT ini. Bagi kalian yang akan mendengarkan, jangan lupa untuk subscribe dan juga mengikuti podcast-podcast dari Suhari selanjutnya dengan topik yang menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga hari ini dan kalian luar biasa. Salam sehat selalu.